Pembahasan hasil analisa sidik jari bakat dari Afta Aquila Fingerprint Talent Analysis. Nah, di sini untuk kategori sifat ya. Di sini kita menghasilkan beberapa hasil dan hasil ini tidak tetap ya. Jadi hasil ini berubah. Jadi kita selalu melakukan penelitian dan ketika ada hasil baru akan kita tampilkan di sini juga. Jadi sesuai dengan hasil yang baru itu gitu. Nah, di sini mempunyai usaha tetap itu hampir seperti punya warung, punya counter HP lah kayak gitu, atau punya warung makan, ataupun jadi pegawai. Jadi orang yang mempunyai usaha tetap biasanya orang yang tekun dan sabar. Tekun, sabar, dan mau melakukan yang itu aja. Biasanya seperti itu. Jadi analoginya itu biasanya punya warung, punya counter, ataupun jadi pegawai gitu ya. Jadi orang yang mau melakukan sesuatu yang itu aja terus menerus. Walaupun tetap aja terbuka bahwa kalau dia bisa itu ya, bisa berkembang, itu bisa. Cuma orang kalau ini dimiliki biasanya punya itu. Kemudian mudah beradaptasi, jelas ya ini. Jadi kalau dia di lingkungan baru, dia bisa menyesuaikan diri dengan lebih cepat. Kemudian bisa mengendalikan sistem otonom tubuh. Nah, ini maksudnya adalah ketika ini saya udah lelah, kemudian kalau ini diteruskan saya akan sakit gitu. Dia tahu minimal dia punya sense itu, ini tubuh saya udah kelelahan dan saya harus istirahat gitu. Minimal seperti itu. Kemudian level selanjutnya itu dia bisa bermeditasi. Jadi saya sakit. Kemudian saya pengen sembuh. Kemudian dia berkonsentrasi, saya pengen sembuh. Saya pengen sembuh dan bisa gitu. Jadi bisa menyembuhkan diri. Ya bakat meditasi lah intinya kayak gitu. Bakat meditasi. Kemudian pemikiran yang unik. Nah, ini adalah lagi booming-boomingnya ya. Lagi booming ini. Jadi konten kreator seperti YouTuber, TikToker, kemudian IG, Facebook, kemudian snack video, kemudian baik itu tulisan, gambar, video, ataupun itu video pendek ya. Sekarang ada video pendek. Nah, pemikiran-pemikiran unik ini lagi sangat dibutuhkan. Jadi ini lagi booming untuk tahun-tahun ini. Jadi kalau punya ini silakan dimanfaatkan sekuat-kuatnya, sebesar-besarnya silakan dimanfaatkan. Jadi gali pemikiran-pemikiran Anda yang unik, kemudian silakan itu diwujudkan dalam bentuk tulisan maupun gambar maupun video, upload lah, itu sedang booming ini, pekerjaan yang booming saat ini. Pemimpin, manajer, pengatur, jelas ya. Kemudian sangat kritis, jelas dia memiliki pemikiran-pemikiran detail yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Fanatik, jelas. Orasi itu sebuah seperti pidato tapi untuk penyemangat gitu, seperti orang mau maju perang. Ekspresi keindahan, arsitek, jelas ya. Dia punya visi atau imajinasi yang kuat untuk keindahan. Kemudian, namun di sini kelemahan dari ini itu kadang lupa dengan fungsi. Jadi dia itu fokus ke indah. Fokusnya ke keindahan, bukan ke indah. Indah itu nama. Fokus ke keindahan. Jadi, ini keindahan ya, salah, nanti kita ganti ini. Jadi dia fokusnya ke sana, namun kadang lupa fungsinya. Kemudian penulis jelas, kemudian pandai bicara atau pidato jelas. Persuasif itu orang yang mampu menggait. Jadi kalau dia ngomong itu banyak orang yang kalau dia ngomong itu membuat sesuatu atau rangkaian bicaranya atau rangkaian tulisannya itu bisa menarik orang untuk mengikuti dia. Kemudian pandangan spiritual di sini bukan berarti dia itu agamis gitu, enggak ya. Jadi kadang yang kita temukan beberapa akhir-akhir ini, kadang orang yang mempunyai pandangan spiritual malah dia punya spiritual yang sedikit menyimpang. Jadi
contohnya apa ya? Jadi dia lebih lebih menggali tentang spiritualnya. Kalau dia di jalan yang benar itu akan jadi sangat bagus. Tapi kalau dia tidak pernah ngaji, kalau Islam itu dia ngajinya kuat, kemudian ilmu tentang agamanya kuat, itu akan jadi sangat bagus karena dia akan menggali terus itu. Namun ketika dia ilmu agamanya kurang banyak, otomatis dia akan menyimpang. Jadi menyimpang. Kalau ilmu agamanya kurang banyak jadi menyimpang. Jadi hati-hati kalau di sini. Kemudian suka belajar hal khusus, ini yang dimaksud hal-hal yang kuno. Jadi biasanya itu dia suka dengan hal-hal kuno, misal seperti bahasa Sanskerta, kemudian benda-benda antik ya yang zaman-zaman dulu, kemudian kursi antik, sampai ke tingkat itu magic gitu loh. Magic itu kepercayaan zaman dulu lah, kayak gitu. Animisme, dinamisme itu dia akan gali terus gitu. Memang dia menyukai itu. Kemudian susah dibohongi jelas, suka menyelidiki, itu kalau orang sekarang bilangnya kepo ya, kepo. Jadi suka menyelidiki. Kemudian pemikiran baru ini hampir sama dengan pemikiran unik. Nah, di pemikiran baru ini bedanya, kalau unik itu unik, kalau baru itu baru. Dan kadang ya ini ya, kadang tidak semuanya seperti itu. Pemikiran baru itu pemikirannya kadang di luar kotak atau out of the box. Jadi kalau misal ya Anda itu melihat anak kecil yang kurang sopan karena dia punya pemikiran di mana itu tidak di dalam aturan. Jadi masalah di sini ini, dia punya pemikiran di mana itu di luar aturan, out of the box-nya atau keluar kotaknya. Jadi pemikirannya itu kadang kurang sopan, atau kurang sopan itu kan kurang sopan atau di luar aturan. Jadi ya seperti itu. Namun nanti setelah dewasa akan berkurang dengan sendirinya. Kemudian merasa kesepian. Nah, di sini itu nggak terlihat banget kalau dia merasa kesepian ya. Tapi yang jadi masalah, ketika ada orang yang dia percaya bahwa itu adalah sohib atau sahabatnya gitu ya, sahabat sejatinya gitu, dia akan melakukan apapun untuk itu. Saya udah ada beberapa contoh itu. Jadi kalau merasa dia ada sohib yang mendekati atau udah dekat dengan seseorang, kemudian udah merasa klik gitu, dia akan melakukan apapun untuk mempertahankan itu karena dia merasa kesepian. Jadi kelemahannya di sini. Dia akan mencari teman, intinya mencari teman dengan melakukan apapun. Respon yang unik. Ini hampir sama dengan pemikiran unik. Kalau ini di responnya. Nah, respon unik ini tidak kadang maksudnya gini. Orang yang di mana responnya itu tidak dimiliki orang lain karena dia itu membuat responnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi respon misal ya, dia sedang marah gitu aja kan. Kalau orang marah kan biasanya diam, cemberut, terus kemudian atau marah-marah atau ngamuk gitu, kalap gitu. Tapi untuk respon yang unik itu dia akan menciptakan responnya sendiri yang dimana dia sendiri itu khusus untuk dia. Jadi kita nggak bisa, orang-orang sekitarnya itu nggak bisa melihat, oh ini sedang marah, oh ini sedang jengkel, oh ini sedang seneng, oh ini. Jadi responnya itu memang nggak pernah dipahami orang lain. Intinya itu, responnya nggak pernah dipahami orang lain. Ramah dan sungkan jelas, diktator otoriter jelas. Jadi dia memaksakan sesuatu kepada orang lain. Kemauan kuat jelas ya. Jadi dia punya kemauannya itu kuat banget. Kalau sudah pengen sesuatu ya itu gitu ya, harus. Pencuriga jelas, sangat berhati-hati jelas. Perfeksionis itu orang yang ya perfeksionis, orang yang harus sesuatu itu harus sesuai dengan desainnya yang ada di kepalanya. Jadi
ruangan yang kotor lah, misal kotornya sedikit aja, misal di debu, punya debu sedikit walaupun itu di bawah meja ya jadi masalah gitu karena perfeksionis. Berpikir praktis. Nah, ini bukan di positifnya ya kadang ya. Jadi ada positif dan negatifnya. Orang yang berpikir praktis itu positifnya cepat, tapi orang berpikir praktis itu tidak suka proses. Masalahnya di sini, orang yang tidak suka proses. Orang tidak suka proses. Ini masalah ya, masalah. Namun ya ada kelebihannya juga karena dia berpikir lebih cepat. Berpikirnya lebih cepat. Orang yang tidak suka proses itu misalnya saya pengen apa gitu kan. Orang itu pengen membeli apa karena dia nggak suka proses, ya udah pakai cari jalan. Nah, itu yang jadi masalah itu. Kemudian mendominasi jelas ya. Jadi dia ingin selalu tampil gitu. Menolak masa depan jelas, sulit mengendalikan nafsu jelas ya. Jadi beberapa, karena ini jarang sekali ditemukan. Jadi intinya dia itu jadi dia sedang ngomong santai gitu, tiba-tiba jengkel gitu loh. Apa ya namanya? Labil. Nah, ini hampir sama dengan labil bawahnya ini. Hampir sama ini ya. Namun kalau labil itu kan di emosi. Jadi emosinya labil gitu. Kalau ini sulit mengendalikan satu ya hampir sama. Kemudian keras kepala jelas, tidak suka perubahan jelas, ambisius hampir sama dengan mendominasi. Tapi kalau ambisi itu lebih ke sesuatu tujuan gitu ya. Tujuan yang harus hampir sama dengan kemauan kuat ini. Hampir sama dengan kemauan kuat, tapi ini lebih kuat. Jadi udah ke ambisi gitu ya, berambisi. Ambisi itu harus ada dan harus tinggi. Kurang percaya diri jelas, fobia. Fobia ini biasanya ditemukan pada saat kecil saja, nggak nyampe besar. Pragmatis itu berpikir praktis, atau pragmatis itu hampir sama dengan berpikir praktis ini ya. Hampir sama dengan berpikir praktis, tapi orang lebih tinggi yang ini levelnya. Jadi kalau ini level itu, ini level 1, kalau ini level 2-nya. Level 2-nya itu di pragmatis. Hampir sama. Cuma kalau pragmatis itu benar-benar tidak menyukai proses dan ya tidak menyukai proses. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan kata. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.